Bayangkan Anda hidup di sebuah negeri di mana nasib Anda sudah ditentukan sejak tetes darah pertama Anda lahir ke bumi. Jika Anda lahir dari anak seorang petani, maka sampai embusan napas terakhir, Anda adalah seorang budak petani. Anak mencangkul dari fajar hingga petang, memeras keringat di bawah terik matahari, hanya untuk melihat sebagian besar hasil panen Anda dirampas oleh orang-orang yang berpakaian sutra, yang bahkan tidak tahu bagaimana rasanya memegang cangkul. Selamat datang di Prancis tahun 1788. Di luar, Paris sedang membeku, musim dingin begitu kejam, mematikan panen dan membuat harga sebongkah roti, makanan pokok rakyat melonjak setara dengan gaji sebulan buruh. Anak-anak menangis kelaparan di pelukan ibu yang mereka menggigil. Namun, jika kita terbang beberapa kilometer ke barat, ke Istana Versailles, suasananya sungguh berbeda. Di sana, lilin-lilin menyala terang, musik dansa mengalun indah. Masyarakat Prancis saat itu terbelah kaku menjadi 3 golongan. Golongan pertama, para rohaniawan kelas atas. Golongan kedua, para bangsawan pemilik tanah. Golongan ketiga, rakyat jelata. Jumlah mereka 98% dari total populasi. Tapi inilah ironi terbesar dalam sejarah manusia. Golongan pertama dan kedua yang kaya raya tidak membayar sepeser pajak. Seluruh beban, kemewahan, serta utang negara akibat perang ditanggung oleh 89% rakyat jelata yang miskin. Ini bukan hanya sekedar ketimpangan sosial, ini adalah bom waktu yang siap meledak. Rakyat tidak lagi hanya lapar akan roti, mereka lapar akan keadilan. Prancis bangkrut, Raja Louis panik. Demi memeras lebih banyak uang, ia memanggil Estates General, sidang perwakilan ketiga golongan yang sudah 175 tahun tidak pernah diadakan. Rakyat jelata, golongan ketiga, menyambut dengan harapan besar. Mereka berpikir, inilah saatnya suara kita didengar, namun mereka ditipu oleh sistem. Setiap golongan hanya memiliki satu hak suara. Jadi, jika golongan pertama dan kedua bersekutu, dan mereka selalu bersekutu, maka rakyat yang berjumlah 98% itu akan selalu kalah 2-1. Rakyat jelata muak, dipimpin oleh tokoh-tokoh cerdas seperti Maximilien Robespierre. Mereka melakukan sesuatu yang tak terbayangkan. Mereka keluar dari sidang. Pada tanggal 20 Juni 1789, ketika mereka ingin berkumpul, mereka menemukan pintu gedung sidang dikunci oleh pengawal raja. Apa mereka menyerah dan pulang? Tidak, mereka mencari tempat terdekat yang bisa menampung mereka. Sebuah lapangan tenis dalam ruangan. Di ruangan kosong itulah mereka saling berpegangan tangan, mengangkat sumpah yang mengubah jalannya sejarah. Mereka bersumpah tidak akan bubar sampai Prancis memiliki konstitusi yang adil. Peristiwa ini dikenal sebagai Sumpah Lapangan Tenis. Pada momen itu, kedaulatan tidak lagi berada di tangan seorang raja yang mengklaim tahtanya dari Tuhan. Kedaulatan berpindah ke tangan rakyat. Mendengar pembangkangan itu, Raja Louis mulai mengumpulkan tentara militer di sekitar Paris. Desas-desus menyebar secepat api di padang rumput. Raja akan membantai rakyat, ketakutan berubah menjadi kemarahan yang membakar. Rakyat Paris membutuhkan senjata untuk mempertahankan diri dan mata mereka tertuju pada satu tempat, yaitu Benteng Bastille. Bastille adalah benteng satu abad pertengahan yang kokoh dengan menara-menara tinggi. Bagi rakyat, Bastille bukan sekadar penjara atau gudang mesiu. Bastille adalah simbol abolitisme, simbol kekejaman raja yang bisa menjebloskan siapa saja ke sana tanpa pengadilan. Tanggal 14 Juli 1789, pagi itu, ribuan rakyat Paris, buruh, pengrajin, perempuan, bahkan tentara yang membelot mengepung Bastille. Gubernur Benteng menolak, tembakan meletus, darah mulai membasahi jalanan. Namun, gelombang manusia tidak bisa dibendung. Dengan kapak dan tangan kosong, mereka merengek maju. Akhirnya, benteng yang dianggap tak tergoyahkan itu runtuh di tangan rakyatnya sendiri. Kepala Gubernur Bastille dipangkal dan diarak di atas tombak keliling kota. Malam itu di Versailles, Raja Louis yang baru pulang berburu menulis di buku harian kecilnya. Hari ini tidak ada yang penting, ia mengira itu hanya kerusuhan kecil. Ketika seorang bangsawan membangunkannya di tengah malam untuk memberitahu bahwa Bastille telah jatuh, Raja bertanya dengan bingung, apakah ini pemberontakan? Bangsawan itu menjawab dengan gemetar, bukan, Baginda, ini adalah revolusi. Runtuhnya Bastille meruntuhkan tahanan lama.
Agustus 1799, Majelis Nasional yang dibentuk rakyat melahirkan sebuah dokumen yang hingga hari ini menjadi pondasi dari banyak negara demokrasi di dunia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Eropa, sebuah hukum tertulis menyatakan manusia dilahirkan bebas dan tetap bebas serta memiliki hak yang sama. Tiga kata ajaib lahir dari revolusi ini. Tiga kata yang menggerakkan seluruh kerajaan di Eropa. Yang pertama, liberté, yaitu kebebasan. Kedua, egalit, yaitu kesetaraan. Ketiga, eh, pranertit, persaudaraan. Tidak ada lagi kasta berdasarkan darah. Tidak ada lagi raja yang kebal hukum. Semua manusia setara di hadapan hukum. Namun, kebebasan adalah bayi yang baru lahir dan ia harus bertahan hidup di tengah badai. Raja-raja asing dari Austria dan Prusia ketakutan melihat revolusi Prancis. Mereka takut rakyat mereka sendiri akan meniru jejak Prancis. Maka, mereka menyatakan perang untuk mengembalikan Louis ke tahtanya. Prancis diserang dari luar dan dikhianati dari dalam. Raja Louis tertangkap basah mencoba kabur dari negaranya sendiri untuk meminta bantuan militer asing. Bagi rakyat, ini adalah pengkhianatan tingkat tinggi. Pada Januari 1793, di sebuah lapangan luas di Paris yang kini bernama Place de la Concorde, rakyat Louis diseret ke atas panggung. Di sana telah menunggu sebuah alat pemenggal kepala yang efisien dan dingin. Mata pisau jatuh, kepala raja jatuh, sorak-sorak rakyat membahana. Monarki Prancis yang berusia ribuan tahun telah mati. Namun, sejarah adalah guru yang gugur sekaligus kejam. Kebebasan yang tidak terkontrol seringkali melahirkan tirani baru. Setelah kematian raja, Prancis jatuh ke dalam periode yang disebut The Reign of Terror atau era teror. Di bawah pimpinan Robespierre, karena takut revolusi hancur oleh mata-mata, siapa saja yang dianggap kurang revolusioner akan diseret ke guillotine. Tetangga melaporkan tetangga. Ketakutan mencekam Paris. Lebih dari 40.000 orang kehilangan kepala dalam waktu singkat, termasuk Marie Antoinette. Bahkan akhirnya, Robespierre sendiri terjebak dalam pusaran paronia yang ia ciptakan dan berakhir di bawah pisau guillotine yang sama. Revolusi Prancis mengajari kita sebuah pelajaran berharga bahwa meruntuhkan sebuah tirani jauh lebih mudah daripada membangun sebuah demokrasi yang stabil. Prancis harus melewati masa-masa kelam, kediktatoran Napoleon Bonaparte hingga restorasi monarki sebelumnya akhir-akhir benar menjadi republik yang kokoh. Lalu, apa arti revolusi 1798 bagi Anda dan saya hari ini di abad ke-21? Setiap kali Anda memberikan suara dalam pemilu, Anda sedang menikmati warisan revolusi Prancis. Setiap kali Anda berbicara menyuarakan pendapat tanpa takut dijebloskan ke penjara tanpa pengadilan, Anda sedang menghirup udara dan yang diperjuangkan oleh Paris pada tahun 1789. Revolusi Prancis adalah pembuka gerbang modernitas. Ia meruntuhkan dinding-dinding feodalisme dan membuktikan kepada dunia bahwa kekuasaan tertinggi di sebuah negara tidak berada di mahkota emas seorang raja, melainkan di tangan rakyat yang tak sadar akan hak-haknya. Kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan bukanlah hadiah yang turun dari langit. Ia adalah hasil dari darah, air mata, dan keberanian orang-orang yang bisa menolak untuk terus berlutut. Sejarah telah membuktikan ketika rakyat bersatu, tirani terkuat sekalipun akan runtuh, dan api kebebasan yang dinyalakan di Paris pada tahun 1789 akan terus menyala selama kita bersedia menjaganya.